hanya berisi kumpulan rumus serta belum ada yang menggunakan metode penemuan terbimbing. Berikutnya adalah pembelajaran matematika masih sangat bergantung kepada guru. Ya, karena agar penelitian ini terfokuskan, maka saya melakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini saya hanya memfokuskan kepada penyusunan pocket book matematika dengan metode penemuan terbimbing untuk atau bahasa aritmatika sosial, serta pengujian pocket book itu terhadap aktivitas belajar siswa, sehingga dapat kita rumuskan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat dan mengembangkan bahan ajar pocket book itu dengan metode penemuan terbimbing, khususnya untuk mata pelajaran aritmatika sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan dari pocket book tersebut dengan metode penemuan terbimbing jika dilaksanakan dalam aktivitas pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah lain. Yang pertama, mengembangkan pocket book dengan metode penemuan terbimbing sebagai bahan ajar untuk pokok bahasan aritmatika sosial. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan pocket book yang saya kembangkan terhadap aktivitas belajar siswa. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, dalam penelitian ini diharapkan akan dihasilkan suatu produk pocket book di mana pocket book itu merupakan suatu media cetak yang ukurannya A6. Kemudian pocket book ini berisi glosarium, mini lab, game, informasi tambahan ataupun gambar dan contoh nyata. Kemudian pocket book ini memenuhi 4 komponen kualitas, antara lain kelayakan isi, bahasa dan gambar, penyajian, dan kegratisan. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka dalam penelitian ini saya membatasi pengembangan ini hanya untuk pengembangan pocket book dengan penemuan terbimbing untuk pokok bahasan aritmatika hingga hanya sampai uji produknya saja. Nah, bagaimana model penelitiannya? Model penelitian yang saya gunakan adalah research and development. Seperti yang dikatakan Sugiono, bahwa research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya, dimulai dari potensi dan masalah. Setelah kita mendapatkan masalahnya, kita mengumpulkan datanya. Setelah itu kita mendesain produk awalnya. Kemudian dari produk awal kita validasi desainnya. Kemudian kita revisi kembali desainnya. Setelah direvisi kita melakukan uji coba produk. Kemudian setelah itu kita lakukan revisi kembali. Setelah direvisi produk kembali, kita lakukan uji coba pemakaian kepada siswa. Setelah itu terakhir kita revisi produk untuk yang terakhir kalinya dan terjadilah produksi akhir. Dalam uji coba produk ini ada 2 uji coba. Yang pertama desain uji coba, yaitu validasi produk. Nah, pada validasi produk ini dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai apakah media itu sudah tepat, layak, dan benar dari segi konsep maupun bentuk medianya sendiri agar dapat dilakukan revisi. Nah, kemudian uji lapangan. Uji lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana respon siswa jika menggunakan pocket book ini, apakah kurang menarik ataukah sudah cukup baik sehingga dapat dilakukan revisi kembali nantinya. Yang kedua adalah subjek coba. Di sini subjek cobanya yang pertama ahli materi matematika, yaitu dari dosen matematika Universitas Ahmad Dahlan, serta dari ahli media itu ada dosen multimedia Universitas Ahmad Dahlan, serta siswa sendiri sebagai subjek kesiswaannya. Nah, jenis data dalam penelitian saya ini dalam bentuk data kualitatif. Di mana menurut Sugiono, data kualitatif adalah suatu data yang mengandung makna. Data yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengukur suatu produk dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Instrumen pengumpulan data yang